Salam, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, Allah Maha Tahu, Ia memedulikanmu. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkenan atas hidup kami. Kesempatan ini kami boleh mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga hidup kami diubahkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Maha Tahu. Allah berbeda dengan manusia. Ada sifat Allah yang tidak dibagikan kepada manusia, tidak dimiliki oleh manusia. Salah satu sifat itu adalah sifat Maha Tahu. Manusia bisa memiliki pengetahuan, tahu, namun tidak Maha Tahu. Manusia tidak tahu segala sesuatu. Iblis juga tidak tahu segala sesuatu. Iblis tidak Maha Tahu. Hanya Tuhan tahu segala sesuatu. All-knowing God, tahu semua hal. Omniscient, mengetahui segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas usaha manusia, kita bisa menyaksikan hari-hari ini terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Arsitektur, kimia, IT, militer, bahkan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka sudah bisa mengukur sampai 1/1 miliar. Sebuah penerapan apa yang disebut dengan nanoscience atau nanoteknologi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pengetahuan sampai yang sangat rumit, yang sangat kecil, yang sangat kompleks, manusia harus belajar terus-menerus. Orang harus terus menambah pengetahuan, dan orang harus menemukan atau berusaha menemukan dan menerapkan teknologi terbaru. Manusia harus terus mencari tahu dan mencari tahu. Dia harus haus untuk bisa menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Tuhan tidak perlu belajar. Dari firman Tuhan kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa Tuhan tanpa belajar dan tidak perlu belajar, tidak perlu bertanya, tidak perlu mencari tahu. Ia adalah Sang Maha Tahu. Ada beberapa fakta yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui tentang segala sesuatu. Allah tahu apa yang terdapat dalam hati manusia. Tuhan tahu apa yang terdapat dalam hatiku dan hatimu. Suatu hari, Tuhan Yesus harus menempuh perjalanan dan melewati sebuah kota Samaria. Dia tahu bahwa di siang itu dia akan bertemu dengan seorang perempuan dari kota Samaria yang sedang susah, yang sedang bermasalah dan sedang bergumul dalam hidupnya. Perempuan Samaria itu memiliki kehausan jiwa, problema dalam kehidupan rumah tangga karena dia gagal dalam membangun pernikahannya, gagal dalam membangun kehidupannya. Bahkan dia tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Yesus pada siang hari itu tahu akan problema daripada perempuan ini dan memutuskan untuk menemui, untuk menolong perempuan ini, karena perempuan ini sesungguhnya merindukan pertolongan. Tuhan tahu dan Dia peduli. Tuhan tahu masalahmu dan Dia peduli akan engkau saat ini juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Allah tahu yang dapat diketahui dan yang tidak dapat diketahui. Semuanya Dia tahu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Allah tidak perlu belajar untuk mengetahui. Siapa yang bisa mengajar Allah? Tidak ada. Karena bagi Allah tidak ada kata atau pikiran atau perbuatan yang terrahasia.
Sehingga pemazmur dalam Mazmur 147 ayat 5 mengatakan bahwa kebijaksanaannya tidak terhingga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. His understanding is infinite. Tidak terhingga. Dan bahkan dalam kitab Wahyu 2 ayat 23, di sana kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa Dia menguji hati dan batin manusia. Dikatakan bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa akulah yang akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tak terhingga kebijaksanaannya, tak terhingga pengetahuannya. Dia bisa tahu sampai perkara-perkara yang sangat kecil, yaitu motif-motif yang ada dalam diri manusia. Bahkan oleh Nabi Yesaya kita mendapatkan satu pengetahuan tentang Allah kita. Dikatakan oleh Yesaya 66 ayat 18, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengenal segala perbuatan. Segala perbuatan. Tuhan mengenal segala rancangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kita, karena Dia bahkan bisa mengenali setiap perbuatan manusia, setiap rancangan yang ada dalam hati manusia. Oleh karena itu dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar. Kalau Dia mengetahui segala sesuatu, memang ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, karena semua tidak tanduk kita, tingkah laku kita, perbuatannya terdeteksi. Tuhan tidak perlu CCTV. Tuhan tidak perlu alat penyadap suara atau perekam rahasia yang lain. Dia mengetahui segala sesuatu. Tetapi alangkah indahnya, meskipun Dia tahu segala sesuatu, tapi kita juga tahu dari Alkitab bahwa Ia mengasihi kita dengan sempurna. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tahu segala hal, Dia tahu segala peristiwa, Dia tahu segala kejadian dalam hidup kita, Dia tahu kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana sekarang kita ada. Dia tahu, tetapi Dia baik. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu bagi kita pengetahuan tentang kemahatauan itu tidak menakutkan, karena kita juga tahu bahwa Dia mengasihi kita dan memedulikan kita. Karena itu sangat terhibur sekali mengetahui bahwa Dia tahu segala sesuatu mengenai diri kita. Berarti apa saudara? Ia juga tahu masa depan kita. Dan kalau masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan, kita tidak perlu takut, karena masa depan kita adalah masa depan yang cerah, terang benderang, pasti. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak perlu takut akan masa depan, karena orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang jalannya lurus, yang mengikuti perintah, ketetapan, firman Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mendengar kita, bahkan Dia akan menyatakan kepada kita rancangan-rancangan yang terbaik. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati namanya, akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri, yaitu Tuhan seru sekalian alam, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha tahu ini adalah Tuhan yang mempersiapkan masa depan kita. Dia seperti seorang bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita sebagai anak-anaknya melayani Dia, maka seorang bapa akan mengasihi kita, anak-anaknya. Kita tahu bahwa Dia adalah bapa kita. Kita tahu kita miliknya. Kita tahu bahwa bahkan nama kita sudah tertulis dalam kitab
kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Wahyu 13 ayat 8, di sana dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kita yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan menyembah Dia, tetapi semua orang wajib menyembah Dia. Bahkan seandainya mereka terpaksa sekalipun harus mengakui bahwa Allah telah memberikan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang disembelih itu. Dia layak menerima segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sangat terhibur dengan mengenal kemahatauan Allah. Karena apa? Karena Ia tahu segala sesuatu. Dia tahu tentang kebutuhanmu. Dia tahu tentang kebutuhan kita. Ia memelihara kita. Dia memelihara hidup kita dari hari ke sehari. Ia menanggung bagi kita. Tuhan Yesus berkata, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Apa yang kau makan, minum, dan pakai. Karena Bapamu di surga tahu. Dia tahu bahwa kau membutuhkan uang. Dia tahu bahwa kau membutuhkan rumah. Dia tahu bahwa kau membutuhkan pekerjaan. Dia tahu bahwa kau membutuhkan jodoh yang sepadan. Dia tahu segala hal dan Dia memedulikanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia juga tahu segala sesuatu. Kebenaran tentang kemahatauan Allah ini juga akan menolong kita, melindungi kita dari dosa. Karena apa? Dia Maha tahu, sehingga kita tidak main-main di hadapan Tuhan. Kita semua akan bertanggung jawab kepada Allah. Orang-orang Kristen suatu hari, anak-anak Tuhan suatu hari akan diperhadapkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, entah itu bernilai atau tidak bernilai. Kalau tidak bernilai kekal, maka tidak akan dapat upah dan mahkota. Tetapi kalau apa yang dilakukannya bernilai kekal, maka akan mendapatkan upah atas pelayanannya dan perbuatannya. Karena itu kita tidak main-main. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama ada dalam dunia ini. Kita juga tidak bisa bermain-main. Mengapa? Karena Allah menerangi bahkan perkara-perkara yang gelap, yang tersembunyi. Ia memperhatikan, Ia akan memperlihatkan suatu saat motif-motif yang ada dalam hati setiap orang. Sehingga setiap orang nanti akan dapat pujian kalau memang motifnya baik. Tetapi dia tidak mendapat pujian dan tidak mendapat nilai baik kalau motifnya salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ia tahu segala sesuatu. Tetapi satu hal kita juga bersyukur dan terhibur. Karena apa? Karena Ia tahu kelemahan dan kesalahan kita. Dan Dia akan mengoreksi dan mengoreksinya dengan kasih. Allah bahkan melihat melampaui ketidaktaatan dan kegagalan kita. Dia mengasihi kita dan Dia bisa tahu meskipun kita gagal atau tidak taat, tapi Dia bisa tahu apakah sesungguhnya hati kita mengasihi Tuhan atau tidak. Seperti seorang ayah, dia akan mengoreksi anaknya, tapi akan mengoreksi dengan kasih. Dia akan mendisiplin anaknya, mendisiplin dengan kasih. Karena ayah yang baik, bapak yang baik ini mengasihi kita. Dan Dia tahu hubungan antara kita dengan Allah seperti bapak dengan anak. Tuhan Yesus Kristus juga mengoreksi Petrus dan teman-temannya ketika mereka kembali menjadi nelayan dengan kasih. Dia tanya pada Petrus, Petrus, kamu punya makanan tidak? Punya sarapan tidak? Dia memerhatikan kebutuhan Petrus dan teman-temannya. Sampai akhirnya Petrus dipulihkan imannya, dipulihkan panggilannya, dipulihkan kesaksiannya. Tuhan Yesus, Dia mengasihi Petrus walaupun Petrus gagal. Tahu gagal,
tetapi dikoreksi dengan kasih. Demikian juga kalau Bapak Ibu Saudara yang mengalami kegagalan sepanjang tahun 2016 ini, saudara, saat ini Tuhan mengoreksi dengan kasih. Dia akan memulihkan hidupmu dan mengasihi saudara, mengampuni saudara. Karena itu bangkitlah. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segala hal. Dia tahu, bahkan dia lebih dekat dari nafas kehidupanmu. Tuhan memberkati saudara dalam kesempatan ini. Terima berkat Tuhan yang melampaui segala akal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengenal kepedihan hati anak-anak-Mu. Engkau mengenal pergumulan yang sangat mendalam yang saat ini mereka alami. Tuhan, kiranya jamah setiap pribadi yang mendengarkan program ini. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, karena Engkau Allah yang Maha tahu. Engkau memedulikan, bahkan Engkau menyelamatkan dan menolong setiap anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, biar ada jalan keluar sebagaimana janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.